Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam ta'wihi ausribat ma'na dhamiri syani ribat fil hani bil alhani thumma salatu masalam ilaiki ala nabi absoil khalaiki amma ba'd. Baik, di sini kami dari PKM Unsika kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan materi-materi mengenai wabah atau COVID ya. Berkenaan dengan itu, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah dan penyakit. Seperti yang kita tahu semuanya ya, lockdown itu merupakan kayak kebijakan pemerintah atau kebijakan pemimpin-pemimpin, baik itu pemimpin di masa sekarang maupun pemimpin di masa lalu gitu. Pada awal masa-masa pandemi, berbagai kalangan masyarakat mendorong agar pemerintah pusat segera melakukan lockdown secara nasional sebagai respon penyebaran virus corona yang makin meningkat sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa negara yang telah terjangkit. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara terang-terangan bersurat meminta Presiden Jokowi sebagai kepala negara agar lebih serius menanggulangi virus corona dan menyatakan keadaan darurat nasional untuk menghindari jatuhnya banyak korban. Desakan makin kuat manakala salah satu menteri anggota kabinet pemerintah dinyatakan positif corona. Akibat wabah corona sudah jatuh korban jiwa, angka warga yang terjangkit terus naik. Lockdown diharapkan agar penyebaran virus corona bisa dibendung atau setidaknya dapat menghambat laju dan ruang gerak virus corona yang kian menyebar di berbagai daerah, sehingga dapat menghindari korban terinfeksi serta korban jiwa yang lebih banyak. Lockdown juga dapat diartikan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat luas, termasuk bagi petugas kesehatan dari serangan wabah penyakit yang sedang menjalar ke segala penjuru bumi. Persoalan wabah virus corona saat ini bukan hanya masalah nasional, tetapi telah menjelma menjadi kegelisahan di berbagai negara. Tidak kurang 177 negara telah terinfeksi, namun masing-masing negara memiliki strategi yang berbeda-beda. Sehubungan dengan hal itu, maka pemerintah harus bersikap tegas bagi pelanggar-pelanggar yang kekeh gitu untuk keluar rumah karena tidak melakukan lockdown ya. Maka dari itu, di sini kami akan menyampaikan hadis-hadis tentang lockdown dan kaitannya dengan pandemi saat ini ya. Oke, mohon disimak teman-teman semuanya. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Teh Khadijah sebagai pemateri, yang kedua ada Teh Widianti sebagai operator, yang ketiga ada Muhammad Agil sebagai pemateri, yang keempat ada saya sendiri Adila Sanga sebagai moderator, yang kelima ada Syarah Halimatus Sadia sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Teh Evita sebagai pemateri. Langsung saja masuk kepada materinya yang akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Evita Pranava Fajrin. Di sini saya akan membacakan hadis mengenai lockdown. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf akhbarana an Nabi Syihab an Abdullah ibni Amr anna Umar kharaja ila Syami falamma kana bisarghabahu anna wa ba'a qad waqa'a bisyam wa akhbara bisyam wa fa akhbarahu Abdurrahman Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih wa idza waqa'a bi ardin wa antum fala ruju firaran minhu rawahul Bukhari. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Widianti mengenai arti. Saya akan menyampaikan terjemahan hadis. Menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke Syam. Maka ketika sampai daerah Syam, disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf
memberitahu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5730. Sekian, selanjutnya akan disampaikan pemateri lainnya. Baik, materi yang selanjutnya ialah ada syarat hadis atau penjelasan hadis. Menurut Ibnu Hajar Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah, lalu dia mengetahui wilayah tersebut terpapar taun atau wabah agar ia kembali pulang. Hal itu bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh, bukan haram. Maka dibolehkan datang ke wilayah yang terpapar wabah bagi orang yang kuat tawakal dan keyakinannya. Dalam hadis juga terdapat larangan seseorang yang berada di wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayah tersebut. Namun, ulama berselisih pendapat mengenai maksud larangan tersebut. Sebagian dari mereka membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah, sebagian yang lain memakruhkan, tidak mengharamkan. Namun, pendapat ini ditentang kelompok ulama lain yang mengharamkan keluar dari wilayah terpapar wabah karena larangan dalam hadis sudah sangat jelas. Inilah pendapat yang ditarjih Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syarah, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Teh Khadijah tadi, yaitu pendapat ini dikuatkan dengan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dari Aisyah. Aku berkata, wahai Rasulullah, apa itu ta'un? Beliau bersabda, kelenjar seperti kelenjar unta, barang siapa yang berdiam diri di dalamnya ibarat orang yang syahid, dan barang siapa yang lari darinya ibarat lari dari medan perang. Para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari larangan keluar dari wilayah terpapar wabah, di antaranya, jika orang-orang berturut-turut pergi keluar meninggalkan wilayah itu, maka orang yang tidak bisa keluar karena sakit atau sebab lain akan terlantar karena tidak ada orang yang mengurus hajat mereka. Andaikan diwajibkan keluar dari wilayah terpapar, maka yang akan keluar hanya orang-orang kuat lagi mampu. Hal itu tentu akan menghancurkan hati orang-orang lemah. Hikmah lainnya yaitu menghindari pengandaian yang dilarang, seperti orang yang keluar akan berkata, andaikan saya tinggal maka tentu saya akan terpapar, dan orang yang tinggal akan berkata, andaikan saya keluar tentu saya akan selamat. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Agil. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pelajaran yang dipetik dari hadis tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang umatnya untuk masuk yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayah agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam medit. Upaya ini juga relevan dengan istilah lockdown karantina wilayah yang ditetapkan beberapa negara di dunia saat ini sebagai upaya menekan angka penularan pandemi COVID-19 atau COVID-19. Sebagian ulama membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah dengan niat bukan untuk takdir Allah dan tidak meyakini bahwa larinya itu menyelamatkan dari kematian. Adapun keluar untuk kebutuhan mendesak seperti berobat maka diperbolehkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih. Dipersilakan. Baik teman-teman semua materi sudah dipaparkan ya oleh kelompok kami.
Dan sekarang kami membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman semua yang ingin bertanya mengenai materi tentang lockdown sebelumnya, bisa langsung saja bertanya. Kang, aku mau nanya boleh nggak? Tes. Halo, kedenger? Mangga, ini Kang Rizky Aryadipa lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa buat sahabat-sahabat semua yang menjalankan puasa, yang enggak ya nggak apa-apa lah. Bagus kalau menurut saya juga materi tentang hadis tentang lockdown. Cuman pertanyaan saya cuman satu sih, makna dari hadis yang lockdown tadi tuh, yang tadi dipaparin ya, yang tadi dipaparin oleh teman sahabat-sahabat semua. Sebenarnya pelajaran yang bisa dipetik itu apa gitu loh. Aku belum jelas. Aku belum belum menangkap secara, kalau bahasanya secara klimaks lah, aku belum menangkap gitu. Itu kan baru dari penjabaran kalian. Cuman kalau aku pingin lebih greget gitu, maksudnya apa sih maksud dari hadis ini, kenapa kita dilarang untuk keluar gitu dari suatu tempat yang terkena misalkan terkena wabah gitu kan, kayak corona dan sebagainya. Mungkin itu sih Kang dari saya, mungkin agak lebih, kalau bahasa lebih klimaks lagi, tapi saya tadi belum dapat gitu loh, Lebih spesifik puncaknya gitu loh bahasa. lebih spesifik. Iya, lebih spesifik lah. Begitu mungkin Kang Ahdi. Nuhun. Ya, Ya, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Baik teman-teman pemateri, apakah ada yang ingin menjawab atau ditunggu dulu? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab ya, makna hadis lockdown. Pelajaran yang dapat dipetik itu apa ya? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tidak menyebar. Jadi kalau misalkan ada wabah, jangan dari wilayah orang, jangan diusahakan untuk tidak memasuki wilayah yang terpapar wabah tersebut, agar wabah tersebut tidak menyebar kemana-mana untuk mencegah penyebaran itu. Maka yang sekarang kan lagi ada COVID-19 ya, ada lockdown wilayah, tujuannya untuk itu, untuk tidak menyebarkan wabah semakin luas. Terima kasih. Nah, gimana Baik, Kang di sini. Rizky? Mau nambahin dulu ya? Sorry sok. Kalau mau nambahin. Di sini saya akan menambahkan apa saja saat lockdown. Yang pertama itu, kita dapat meningkatkan kualitas ibadah serta memperbanyak zikir dan memperkuat doa. Yang kedua, kebersihan, karena kita dianjurkan menjaga kebersihan agar tidak terkena virus atau yang membahayakan yang sekarang ini yang disebut COVID-19. Populasi udara di jalan raya menurun. Udara menjadi bersih dan sehat karena masyarakat haruskan berdiam diri atau berisolasi di dalam rumah. Yang keempat, meningkatkan rasa solidaritas antar sesama, karena akibat dari pandemi ini banyak orang-orang yang tidak bisa mencari nafkah untuk biaya hidup mereka. Nah, kita bisa membantu berupa sembako atau uang kepada mereka. Nah, yang kelima, menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Boleh nambahin nggak? Masih ada. Silakan. Biar puas Ya, ya. menurut saya gitu ya. Menurut saya dari hadis ini tuh sebenarnya udah jelas banget kenapa adanya hadis ini dan apa pelajaran yang bisa dipetik itu. Karena secara logika gitu, kalau misalkan di tempat kita ada suatu wabah penyakit, terus kita
apa ya, ke tempat lainnya, pasti penyakit yang ada di dalam diri kita itu menular gitu, apalagi kalau bisa tertularnya itu dengan udara, terus dengan apa ya, pasti kayak misalkan bahasa halusnya, kayak misalkan kita bersin terus dropletnya nempel ke itu, pasti bakal membahayakan daerah-daerah yang kita kunjungi. Makanya dalam hadis itu juga kita disuruh tetap berdiam diri dalam lingkungan kita atau bahkan dalam rumah kita aja gitu, supaya tidak membahayakan umat yang lainnya gitu. Dan kenapa kita dilarang untuk mendatangi daerah yang terkena wabah? Ya secara logika kan pasti di situ banyak ada wabah tersebut gitu. Kenapa kita ke situ gitu? Itu bakalan membahayakan buat diri kita sendiri. Kemudian setelah kita pergi dan balik lagi ke daerah kita, itu ya balik lagi bakalan membahayakan orang-orang di sekitar kita gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang sudah menambahkan tentang wabah lockdown ini gitu, hikmahnya apa. Gimana kepada penanya, Kang Rizky Aryadi, Pak? Ya, bentar. Kedengeran kan? Jelas, Kang. Ya, terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan hasil daripada pertanyaan yang saya buat. Sebenarnya tadi ada salah satu kunci ya, kalau menurut saya, yang memang menjadi inti dasar daripada pertanyaan yang saya buat, yaitu untuk menjaga diri di rumah. Menjaga diri di rumah, bahasanya gitulah. Kalau kita berkaca pada 1 tahun ke belakang, pada awal-awal mula COVID-19 ini masuk ke Indonesia, tepatnya itu di bulan Maret kalau tidak salah. Seingat saya Maret awal-awal ketika kita masuk di semester 4. Itu COVID-19 sudah masuk. Dan belum ada secara penanggulangannya itu pemerintah masih menyatakan Indonesia pasti tidak akan kena oleh COVID. Cuman ketika memang sudah makin lama makin hari dampak daripada COVID ini menyebar di Indonesia, bagi saya barulah ada tindak lanjut daripada penanggulangan COVID, sehingga mengakibatkan ditutupnya seluruh area perkantoran, area distribusi dan sebagainya yang kita sebut dengan PSBB total besar-besaran. Dan pemerintah menganjurkan untuk di rumah. Itu poinnya yang paling terpenting. Tapi ketika memasuki bulan Ramadan seperti sekarang pada tahun kemarin, itu bagi saya ini tanggapan saya, masih banyak orang-orang yang ngeyel. Untuk keluar rumah, khususnya ketika menjelang Lebaran. PSBB itu pembatasan sosial berskala besar, bukan pembelian serentak baju baru. Yang langgarnya itu, kalau saya mengatakan itu para setan berdebah-berdebah. Ini sudah tadi masuk lagi pada rujukan yang tadi, yang di hadis tadi itu, bahwasannya tujuan daripada diciptakan hadis itu kan salah satunya kan untuk menghindar daripada suatu tempat yang memang itu sudah berdampak COVID dan sebagainya, agar tidak masuk ke dalam rumah, intinya untuk kemaslahatan sosial. Tapi kalau kita gunakan analisis sosial yang pada tahun kemarin, untungnya tahun sekarang ya walaupun masih ada tapi tidak segede tahun kemarin lah, tidak seheboh tahun kemarin. Kalau menurut saya analisis sosial yang tahun kemarin itu lebih besar animonya ketimbang sekarang, karena baru dikasih lockdown bahasanya 2 minggu ataupun 3 minggu, itu ya mungkin ini sudah menjadi, kalau bahasa saya, patologi sosial ya, penyakit masyarakat ini. Penyakit masyarakat yang memang gak bisa berdiam diri di rumah gitu loh. Pingin keluar, pingin beli dan sebagainya.
Dan juga termasuk kita-kita yang generasi muda ini kalau menurut saya. Kenapa? Sudah tahu kita diberi sudah tahu kita diberi amanat ya, diberi amanat ataupun diberi perintah oleh pemerintah untuk jangan keluar, jangan kemana-mana, tetap stay di rumah, tapi dari kita masih tetap kekeh aya nu pacaran, aya nu kemana-mana dan sebagainya tanpa mempedulikan orang-orang di sekitar. Saya bukan orang si Rizky mah gini-gini, enggak. Cuman saya menganalisis dari tahun kemarin seperti itu karena saya hampir 5 bulan berada di Bandung karena dampak dari COVID ini, dan saya menganalisis kejadian yang ada di sekitar. Bagus menurut saya hadis ini, sebenarnya ini adalah tamparan buat kita semua untuk lebih sebenarnya lebih mentaati terhadap perintah-perintah yang sudah dikeluarkan dari pemerintah khususnya, dari agama khususnya dan sebagainya. Terlepas menurut pandangan perspektif sahabat-sahabat semua apakah COVID ini ada atau tidak, itu wallahu alam, kembali lagi kepada sahabat-sahabat semua meyakininya. Tapi yang jelas adanya tujuan ini asbabul wurud daripada hadis itu menurut saya klops dengan perkembangan yang ada di Indonesia saat ini. Kalau misalnya kita membedah secara luas, membedah secara wawasan mengenai hadis ini, analisis sosialnya terhadap lingkungan itu seperti apa. Mungkin itu dari saya, Kang Hadi. Aduh, hapunten saacana Kang Hadi. Ya mah. Sakitu meren. Tapi pertanyaan dari sahabat-sahabat dan teman-teman semua itu bagi saya bagus sekali. Baik, rekan-rekan semua, mungkin sudah gak ada lagi yang bertanya ya? Atau saya tanya terakhir, apakah ada yang ingin bertanya kembali gitu sebelum kami tutup gitu diskusi pada kesempatan hari ini? Baik rekan-rekan semua, sebelum saya tutup di sini saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Kesimpulannya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya, dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Pendapat ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5730 tersebut. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah, lalu dia mengetahui wilayah tersebut terpapar ta'un atau wabah, agar ia kembali pulang. Hal itu bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari larangan keluar dari wilayah terpapar wabah. Di antaranya, jika orang-orang berturut-turut pergi keluar meninggalkan wilayah itu, maka orang yang tidak bisa keluar karena sakit atau sebab lain akan terlantar karena tidak ada orang yang mengurus hajat mereka. Hikmah lainnya yaitu menghindari pengandaian yang dilarang, seperti orang yang keluar akan berkata, andaikan saya tinggal, maka tentu saya akan terpapar. Dan orang yang tinggal akan berkata, andaikan saya keluar, tentu saya akan selamat. Nabi SAW tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini membuktikan mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam bidang ilmu medis. Upaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah yang ditetapkan beberapa negara di dunia saat ini sebagai upaya menekan angka penularan COVID-19. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kebenaran itu hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu hanyalah mutlak milik diri pribadi. Allahumma fiqil aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya yang sudah bergabung.